Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak Yusuf Priyatna di dalam mata pelajaran Seni Budaya untuk kelas 7 di SMPN 1 Pamarayan, Kabupaten Serang. Sebelum kita mulai, like dan subscribe dulu pada channel Bapak agar kalian tidak ketinggalan konten-konten terbaru tentang materi pembelajaran dan tugas-tugasnya. Pada kesempatan ini adalah edisi spesial karena ini merupakan materi tambahan yang tidak ada pada modul ataupun LKS ya, berisi tentang materi tambahan konsep seni, unsur, dan prinsip seni rupa. Oke, kita mulai. Tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari ini, kalian bisa dapat mendeskripsikan pengertian seni itu apa. Kemudian yang kedua, kalian juga dapat menjelaskan konsep, unsur, dan prinsip seni rupa. Oke, kita masuk ke konsep seni ya. Apa sih seni itu? Ya, seni budaya. Ya, seninya dulu, seni kita bahas. Seni menurut Ki Hajar Dewantara adalah segala perbuatan manusia yang timbul dari perasaan yang hidup dan bersifat indah sehingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halus, kecil dan halus, tipis dan halus, lembut dan enak didengar, mungil dan elok, atau keahlian membuat karya bermutu, kesanggupan akal untuk menciptakan sesuatu yang bernilai tinggi, luar biasa, orang yang berkesanggupan luar biasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini biasanya sering muncul pada soal-soal. Baik, selanjutnya adalah cabang seni. Cabang seni ada berapa? Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang pertama adalah seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada seni teater atau drama, dan ada seni sastra. Yang pada kelas 7 atau di jenjang SMP kita mempelajari hanya ada 3 ya, seni rupa, seni musik, dan seni tari. Masing-masing dari cabang seni ini berbeda cara penyampaiannya, namun yang disampaikan pada tujuannya adalah ingin menyampaikan sesuatu hal yang indah ya. Seperti tadi apa kata Ki Hajar Dewantara dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sesuatu yang indah. Kemudian kita akan membicarakan tentang karya seni rupa ya. Karya seni rupa dibagi menjadi 2 berdasarkan dimensinya dan berdasarkan kegunaannya. Sekarang kita akan bahas berdasarkan dimensinya. Yang pertama disebut karya seni rupa 2 dimensi. 2 dimensi, ciri-cirinya panjang, memiliki lebar, dan bisa dilihat satu arah saja. Ini contohnya gambar ya, lukisan atau kaligrafi yang di tembok. Nah, ini ada namanya karya seni rupa 2 dimensi, dilihat dari satu arah saja. Kemudian yang ketiga adalah karya seni rupa 3 dimensi. 3 dimensi ini bedanya adalah memiliki tinggi dan memiliki volume, jadi ada isinya. Bisa dilihat dari segala arah ya. Ini contohnya apa? Gentong ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Menurut dimensinya, karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya menurut kegunaannya. Nah, ini kalau menurut kegunaannya karena karya seni rupa ada seni rupa murni. Karya seni rupa murni ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan artistik atau keindahan. Nah, ini contohnya adalah lukisan ya. Jadi dibuat hanya untuk dipajang saja, hanya untuk dekorasi saja, misalnya untuk keindahan saja. Kemudian yang kedua adalah seni rupa terapan. Kalau ini karya seni rupa dibuatnya untuk memenuhi kebutuhan praktis. Jadi yang sesuatu kebutuhan manusia yang bersifat praktis atau mudah, namanya seni rupa terapan. Bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini contohnya meja ya. Ini adalah karya seni rupa juga, hanya namanya seni rupa terapan, dipakai untuk mencatat, menulis ya, untuk belajar meja ini. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke unsur seni rupa. Unsur seni rupa itu apa?
satuan terkecil dari sebuah kesatuan karya seni rupa. Jadi gampangnya begini, di dalam sebuah karya seni rupa ada unsur-unsur seni rupa ya. Misalnya, nah ini di dalam sebuah gambar pasti ada ini titik ya. Titik adalah unsur seni rupa yang paling kecil atau yang paling sederhana. Kemudian yang kedua adalah garis. Nah ini garis bentuknya macam-macam ya. Ada yang garisnya lurus, ada yang zigzag, ada yang titik-titik, ada yang melengkung, ada yang spiral, banyak. Titik dengan titik kalau ditarik pasti menjadi sebuah garis ya. Kemudian yang berikutnya adalah bidang. Nah, bidang adalah gabungan dari garis dengan garis. Kalau garis dengan garis digabungkan pasti menjadi bidang. Ada segi 4, ada segi 3, ada lingkaran ya, ada layang-layang, ada jajaran genjang, persegi. Ini banyak sekali. Dan bidang ini biasanya tipis ya, 2 dimensi. Kemudian yang keempat adalah bentuk. Kalau bentuk ini adalah gabungan dari bidang-bidang. Ada bidang, ada bidang, ada bidang digabungkan menjadi bentuk. Ada volumenya, ada isinya. Nah ini contohnya ada kubus ya. Kubus isinya adalah bidang-bidang yang digabungkan menjadi bentuk. Selanjutnya yang nomor 5, nah ini warna. Pasti kalian sudah tahu ya warna. Warna terbagi menjadi 3 sebenarnya, ada warna primer, ada warna sekunder, ada warna tersier ya. Di sini digabungkan menjadi lingkaran warna. Kalau warna primer itu warna asli. Ada kuning, ada merah, ada biru ya. Kalau warna sekunder itu campuran dari warna-warna primer ya. Ada hijau, ada ungu, ada oranye atau ada jingga. Kemudian yang keenam adalah tekstur. Tekstur merupakan sifat dasar sebuah permukaan ya. Di sini ada tekstur itu ada lembut, ada kasar, ada licin ya, dan sifat-sifat tekstur lainnya. Tekstur dibagi menjadi 2, ada tekstur nyata, ada tekstur semu. Kalau tekstur nyata berarti memang itu bendanya memiliki tekstur yang asli ya. Misalnya kulit pohon itu kebanyakan kasar, nah itu berarti tekstur nyata dari pohonnya. Kalau tekstur semu itu tekstur yang palsu, misalnya ada gambar ya, gambarnya gambar batu, tapi ternyata kan itu kertas ya. Ketika dipegang ya teksturnya tekstur kertas, bukan tekstur batu. Ya, tekstur ada 2. Oke, selanjutnya yang terakhir ini adalah yang ketujuh, gelap terang. Dari namanya saja kita sudah tahu ini ada yang gelap, ada yang terang. Gelap berarti bendanya tidak kena cahaya, makanya dia gelap. Terang berarti benda tersebut terkena cahaya, makanya dia terang. Sebuah gambar kalau ada gelap terangnya maka dia akan menjadi gambarnya seperti nyata ya. Begitu. Ya, itu tadi unsur seni rupa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita akan masuk ke prinsip seni rupa ya. Nah, sebelumnya prinsip seni rupa itu apa? Adalah metode atau cara menyusun unsur-unsur seni rupa. Nah, ini dia. Jadi prinsip seni rupa adalah metode atau cara menyusun unsur-unsur seni rupa. Apa saja? Yang pertama adalah kesatuan ya. Kesatuan, unity. Adalah wadah unsur-unsur lain di dalam seni rupa sehingga unsur-unsur seni rupa saling berhubungan. Unsur-unsur seni rupa saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Ini contohnya ya. Jadi ngahiji ngarejeng ya, bareng-bareng, kesatuan. Selanjutnya yang kedua adalah keseimbangan. Prinsip yang kedua adalah keseimbangan atau balance. Berhubungan dengan bobot atau berat ringannya suatu karya seni juga memberikan sebuah pengaruh besar pada kesan suatu susunan unsur-unsur seni rupa. Keseimbangan. Nah ini yang penting kalian paham bagaimana bentuknya ya. Kalau misalkan kalian tidak hafal pada pengertiannya, yang penting kalian paham contohnya. Simetris itu seperti ini. Nah, ini simetris, ada keseimbangan ada 2 ya, simetris dan asimetris. Kalau simetris seimbangnya kiri dan kanan sama, kalau asimetris kiri dan kanan itu tidak sama tapi tujuannya sama untuk menuju keseimbangan, dan ini ditimbangnya bukan dengan timbangan ya, tapi menggunakan perasaan saja, keseimbangan.
Oke, selanjutnya keserasian. Nah, ini serasi. Prinsip untuk menyatukan unsur yang ada di dalam seni rupa dari berbagai bentuk berbeda. Jadi keselarasannya muncul ya karena ada kesesuaian, kesamaan, dan tidak bertentangan. Nah, misalnya ini ada gambar hutan, kemudian ada gambar hewan yang ada di hutannya. Cocok kan? Semuanya satu tema. Nah, makanya dia serasi atau harmoni.